Mau nonton anime NTR tapi males kalau pemeran utamanya jelek kayak Paman Ube? Coba tonton Domestic Kanojo. Anime ini menceritakan anak SMA bernama Natsuo yang secara diam-diam menaruh hati kepada gurunya, Hina. Namun karena masalah umur dan dua hal, hubungan mereka akan sulit terjalin. Natsuo pun memutuskan untuk ikut temannya dalam kencan buta. Dalam kencan itu, Natsuo bertemu Rui. Karena mereka berdua sama-sama bete, Rui ngajak Natsuo cabut dan mereka pun pergi ke apartemen jam-jaman. Dan bisa ditebak mereka di sana ngapain, tanpa cinta dan tanpa perasaan, hanya untuk sebuah rasa penasaran mereka melakukannya. Suatu hari bokapnya si Natsuo ngasih tahu kalau dia mau nikah lagi sama janda anak dua. Dan setelah Natsuo ketemu sama mereka, ternyata dua anak dari calon mama tirinya adalah Hina dan Rui. Anime ini rilis sekitar tahun 2019 dan merupakan adaptasi dari manga yang sampai saat ini season 2-nya belum ada. Video ini akan mengulas semua hal dalam cerita Domestic Kanojo. Peringatan, mungkin video ini akan spoiler. Meski begitu, tidak semua cerita atau hal yang terjadi di manga bakal gue ceritain, karena video ini bukan video alur cerita, tetapi video review dan pembahasan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama dari alur cerita. Meski genre yang diambil anime ini cukup lazim, yaitu romance, dengan setting tempat sebuah sekolah, tapi tema yang diambil cukup berani dan digambarkan dengan baik, yaitu kisah cinta guru dan murid, lalu cinta segitiga dengan saudari tiri. Ceritanya cukup kompleks jika kalian membaca manganya. Setiap karakter penting dalam cerita ini diberi backstory, serta karakter development yang bagus sehingga menjadi fondasi yang baik untuk jalan cerita. Rasa penasaran akan dirasakan setiap membaca chapter demi chapter dalam manganya. Lalu pengkarakteran. Jika membahas karakter, jujur gue benci banget sama Natsuo. Bukan karena dia hoki banget, bisa kentu sana-sini, tapi karena dia plin-plan anjir. Season 1 dari anime ini berakhir ketika hubungan Hina dan Natsuo ketahuan pihak sekolah. Dan oleh karena itu, Hina memutuskan untuk pindah tempat demi melindungi masa depan Natsuo. Dan setelah berpisah dengan Hina, hubungan Natsuo dengan Rui menjadi semakin dekat dan intim. Namun kebahagiaan itu hanya sementara, karena saat Natsuo kembali bertemu Hina, Natsuo menjadi bimbang, dan setelah membicarakannya dengan hati ke hati dengan Rui, akhirnya Rui mengalah dan Natsuo pun memutuskan pilihannya. Aduh, udah bener sama Rui, malah cabut ke goda kakak tobrut. Karakter paling legowo di sini mungkin Rui, dan kalau nggak ada si Rui udah ancur-ancuran deh si Natsuo ini. Rui selalu support Natsuo dengan baik walaupun Rui cuma jadi juara kedua di hati Natsuo. Cerita ini mungkin adalah karma untuk Hina. Kenapa? Karena dia pas masih sekolah diceritain kepincut juga sama gurunya. Untungnya gurunya bisa nahan diri sedikit. Karakter selanjutnya yang tak kalah penting adalah mas-mas pemilik kafe ini, bro. Dia adalah karakter support yang selalu memberikan nasihat yang cukup baik. Walaupun gue nggak mengesampingkan guru penulisnya si Natsuo itu ya, yang di sekolah. Tapi di sini gue lebih suka sama si pemilik kafe karena lebih banyak muncul dalam cerita. Oh ya, yang gue suka juga dari anime ini adalah lagu pembukanya. Karena lagu pembukanya enak dan memorable banget. Anime ini adalah gambaran paling realistis dari cerita cinta segitiga, dimana tidak akan ada akhir bahagia, akan ada satu pihak yang menanggung beban paling berat. Berbeda dengan banyak anime romance yang sering menekankan pada elemen-elemen fantasi, Domestic Kanojo mengambil pendekatan yang lebih realistis dan kadang-kadang brutal terhadap cinta dan hubungan. Anime ini tidak segan menunjukkan kesulitan, kesalahan, dan konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh karakternya. Nah, daripada lu lihat cinta segitiga di overflow, mending lu nonton ini aja, bre. Oke, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik like dan share kalau kamu suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe.